Kita lanjutkan pada video kedua tentang Microsoft Word. Kali ini kita akan membahas operasi cut copy paste serta memaksimalkan clipboard, formatting teks dan formatting paragraf. Oke, kita buat dengan terlebih dahulu mengetikkan artikel untuk contoh. Misalnya kita menulis artikel tentang penjajahan Belanda, maka kedepannya pasti kita akan banyak mengetikkan kata-kata Belanda dan Indonesia. Kita bisa memanfaatkan cut dan copy paste untuk mengulang kata-kata yang sering kita ketik. Misalnya Belanda kita copy, Indonesia kita copy. Nah, clipboard ini kalau dibuka jendelanya, maka di sini ada pilihan Indonesia dan Belanda kalau kita buka jendela clipboardnya. Jadi kalau di alinea selanjutnya, misalkan pada tahun bla 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 Belanda datang ke Indonesia, itu cukup ambil di sini. Nah, kalau clipboardnya bisa dimaksimalkan, diisi banyak, itu kita tidak perlu mengetik berulang kali. Pada awalnya, nah seperti itu. Jadi kalau mengetik artikel yang kata-katanya berulang, simbol yang susah ditulis, itu lebih baik banyak disimpan di dalam clipboard, jadi bisa membantu sekali. Contoh lain, misalkan saya ketikkan di sini soal pertama, biasanya dihadapkan pada pilihan ganda. Pilihan ganda kita bisa buat pilihan gandanya bentuk tabel begini. Kita tidak usah kasih border. Oke, ini untuk pilihan A seperti ini, kemudian B, biar kelihatan, kita kasih border dulu deh, kasih border dulu. Nah, ini C, ini D. Nah, tabel ini kita bisa copy juga, kita buang dulu bordernya. Tabel ini kita bisa copy sehingga masuk ke sini ketika nanti kita nulis soal kedua. Lalu untuk soal kedua kebetulan arah pilihannya karena panjang, mungkin bentuknya seperti ini, A, B, C, D. Ini kita juga bisa bordernya kita copy. Nah, ketika kita pada soal ketiga kita butuh model pilihan yang seperti ini, kita ambil yang ini. Nah, misalkan ada soal lagi, ini bentuk pilihannya menurun, kita pilih yang ini. Nah, seperti itu. Jadi lebih ringkas dalam pengerjaan. Dengan kalau ini sudah banyak dan ingin kita buang, kita bisa buang begini, delete, atau kita bersihkan semua seperti itu. Itu untuk pemanfaatan clipboard. Ini kita select all itu bisa dengan Ctrl A, atau kita select dari atas ke bawah begini.
hapus, kita ketikkan artikel yang lain atau kita kopikan artikel dari internet. Contohnya seperti ini. Misalkan kita copy artikel yang kita peroleh dari internet semacam ini, kita copy di dalam MS Word. Itu pilihan paste itu bisa sebagaimana yang kita copy, yang putih warnanya putih, yang hitam warnanya hitam. Jika tidak dikehendaki seperti ini kita undo. Paste itu ada pilihan more formatting, jadi formattingnya tetap dokumen kita, tulisannya hitam tapi isinya dari internet tadi, atau kita ambil text only seperti ini. Jadi pada paste option dilihat dulu kira-kira seperti apa yang mau kita ambil, pakai format atau tidak. Nah seperti ini. Jadi yang dipilih yang buat kita lebih mudah. Kalau tidak ingin ada warna-warna biru atau apa, daripada merubah, mungkin kita pilih yang text only. Tapi kalau kita emang menginginkan formatnya seperti ini, kita pilih yang ini. Oke. Itu perintah cut copy paste, itu cut untuk memotong, copy paste seperti itu. Oke. Selanjutnya, selain pemanfaatan keyboard cut copy paste, kita beralih ke bagian format teks, membentuk, merubah bentuk, mengubah ukuran, itu semua ada di menu font. Sejarah penjajahan Indonesia, ini menu atau option pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tulisan yang kita sorot, yang tadinya ada di sini. Ketika kita sorot ke sini, maka akan muncul di sini. Jadi kita bisa ubah formatnya cukup dari sini, kecuali pilihan-pilihan yang lebih dalam, misalnya harus dikasih model dicoret atau dibuat panda pangkat atau apa, itu pakai seperti ini. Kalau yang singkat-singkat yang paling sering digunakan biasanya muncul di dekat sini. B untuk tebal, I untuk italic, underline garis bawah, dicoret, subscript, superscript di bawah atau di atas, mengubah ukuran font, memperbesar, memperkecil, memberikan highlight, merubah warna tulisan, seperti itu. Kita coba sejarah penjajahan ini, kita rubah fontnya, jenis huruf di sini ini perubahan jenis huruf. Jadi jumlah font ini biasanya standarnya aja udah banyak, tinggal pilih huruf yang diinginkan. Yang umum dipakai adalah Times New Roman, kita ketikkan T dan I, maka ada pilihan Times New Roman. Ini ukurannya. Kalau kita ingin merubah semuanya menjadi Times New Roman, kita select all atau Ctrl A, kita samakan semua, fontnya adalah T, I. Nah muncul Times New Roman, sama-sama Times New Roman. Ukuran fontnya kita samakan menjadi 12 misalnya, seperti itu. Ini untuk memperkecil secara satu persatu bertahap. Kalau kita ingin merubahnya langsung spesifik angkanya di sini. Cengkis ini untuk merubah kapital atau non kapital. Misalnya ini untuk judul saya rubah menjadi kapital semua, atau menjadi di kapital setiap kata. Nah semacam itu. Kita lanjutkan ke format paragraf. Jadi yang sebelah sini ini format untuk paragraf.
Sejarah penjajahan kita buat tebal, kita taruh di tengah. Jadi ini untuk kiri, tengah, kanan, rata kiri kanan. Alinea pertama, satu klik di sini satu baris, dua klik di sini satu alinea atau satu paragraf. Ini atau semua alinea ada di sini kita buat rata kiri dan kanan. Itu pakai yang ini. Rata kanan, rata tengah, kiri, kanan kiri. Untuk spasinya seperti ini, satu ini 1,5, 2, tergantung aturan tugasnya dibuat berapa. Kita rubahnya di bagian spasi, kita buat 1,5. Nah seperti ini. Nah di bawah sini untuk membuat list ini bisa kita pilih model yang seperti ini, bullet list begini. Ada pilihan simbol untuk di depannya. Ini bisa kita manfaatkan format painter untuk baris yang selanjutnya. Tinggal klik begini, pasang di sini. Maka ketiga-tiganya akan punya format yang sama. Untuk baris berikutnya kita bisa tambahkan, atau kalau sudah selesai kita tinggal tekan backspace. Tekan backspace sampai kembali ke posisi awal. Seperti ini. Untuk numbering list yang tadi kita buat, kita juga bisa rubah menjadi bentuknya nomor 1, 2, 3 seperti itu. Bullet numbering seperti ini, bullet list seperti ini. Jika dirasa terlalu maju kurang ke belakang, ini perubahannya di sini. Decrease indent sama increase indent ini mengatur jarak dari tepi tulisan. Kita rubah menjadi angka. Kadang-kadang dalam tugas itu kita dihadapkan pada pilihan setelah angka 1, di bawahnya masih ada sublist lagi 1, kemudian A dan B. Untuk membuat seperti itu kita pakai yang multi level list. Misalnya setelah angka 1 maka di belakangnya 1.1 atau A. Seperti ini. Untuk saat ini kita coba kita latihan yang ini saja, karena sama aja sebenarnya yang ini atau ini. Nah, 1 di sini, maka ketika pilih yang baris kedua ini kita pilih indennya lebih ke dalam, maka dia akan menjadi A, B. Sampai kita membuat lagi, di sini kita buat nomor 2-nya, kita ketikkan ini yang nomor 2, supaya ini menjadi nomor 2 kita ambil dari sini format painter. Nah ini jadinya ikut nomor 2. Ketika yang nomor 2 ini juga ada pilihan, juga ada daftar lagi di bawahnya, maka misalkan ini yang A, ini yang B, maka kedua baris ini kita naikkan indennya ke dalam menjadi A dan B. Nomor 3 juga begitu, backspace sampai ke pinggir, kita tuliskan ini seharusnya nomor 3. Nah, kita ambil formatnya dari sini, kita ketik di sini, klik. Nah, ini menjadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk pengaturan paragraf, pengubahan font, dan memaksimalkan keyboard. Jadi clipboard, format tulisan, dan format paragraf bisa saya cukupkan. Silahkan ikuti video selanjutnya untuk
di insert picture dan tabel. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.